Halo semuanya, kembali sama aku Feni di YouTube channel aku. Hari ini kita akan membahas satu topik penting, yaitu tentang 5 karakter yang harus diajarkan kepada anak usia dini. Yang pertama yaitu kerja keras, ya, lakukan sesuatu. Contohnya nih, mau pinter. Kalau mau pinter berarti harus sekolah. Kalau sekolah berarti membutuhkan alat tulis, waktu, tenaga, butuh latihan, butuh rajin membaca. Nah, itu semua adalah sesuatu atau kerja keras seorang anak yang mau pinter. Contoh kedua, misalnya kita pengen kenyang atau anak kita lapar, pengen kenyang. Apa sih yang harus dilakukan? Kalau pengen kenyang, kita harus makan. Jadi harus ambil makanan dulu. Kalau kita lihat orang tua kita, mereka harus bekerja dulu untuk mendapatkan uang, kemudian bisa dibelikan bahan makanan. Jadi kerja keras itu penting diajarkan untuk anak usia dini. Bukan berarti kita menyuruhnya melakukan hal-hal berat ya, hal-hal yang sederhana saja, misalnya merapikan sepatu, merapikan mainan setelah bermain. Nah, itu merupakan kegiatan. Yang kedua yaitu mandiri. Mandiri itu apa sih? Mandiri itu berarti anak itu dapat melakukan segala sesuatu sendiri. Bukan berarti tanpa bantuan ya. Untuk hal-hal tertentu, orang tua harus mendampingi dan membantu jika anak membutuhkan. Tapi tidak semua hal juga harus kita lakukan untuk anak. Tapi anak itu juga bisa melakukannya sendiri. Misalnya kalau sekolahnya dekat, bisa berangkat sekolah sendiri kalau sudah tatap muka. Sekolah online, dia kalau belajar online memperhatikan dengan sungguh-sungguh tanpa harus didampingi orang tua, nangis-nangis dulu, baru dia mau belajar. Mandi, nah ini misalnya kalau sudah kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, sebaiknya sudah mandi sendiri. Atau bahkan TK sudah ada anak yang bisa mandi sendiri. Nah itu bagus ya. Jadi orang tua hanya tinggal mengamati atau mendampingi di luar. Dia bisa mandi dengan sendirinya. Makan, nah aku pernah menemukan anak-anak yang nggak tahu ya kenapa dia udah SMP bahkan mau SMA itu makannya masih disuapin. Nah itu kurang mandiri sih menurut aku. Jadi kalau kita punya anak harus kita ajari makan sendiri ya. Makan sendiri, terus sebelum makan cuci tangan, berdoa dulu, kita ajari seperti itu. Kemudian makannya dengan tenang, makan tanpa gadget. Jadi makan ya udah makan aja gitu. Terus kita ajarin juga gimana cara makan dengan rapi biar nggak berantakan. Terus kalau dia punya mainan, dia selesai bermain atau selesai belajar, dia bisa merapikan barang-barangnya, mainannya, alat belajarnya dengan sendirinya. Nah, kita ajarin tuh caranya merapikan, meletakkannya. Nah, biasanya kalau kita punya anak-anak, rumah kita bakal berantakan banget. Tapi beda kalau kita membiasakan diri, membiasakan dia, atau kita beri contoh dia untuk membersihkan ruangan di dalam rumah setelah dia menggunakan ruangan itu. Jadi disapu, dipel, dilap, atau dibersihkan dengan kemucing. Nah, itu kita ajari supaya ruangan kita tidak berantakan, tetap rapi, dan kita beraktivitas juga mudah. Menemukan barang juga mudah kalau rumah kita rapi. Kemudian mengembalikan barang di tempatnya ya. Selain rapi, kalau kita cuma rapi-rapi aja tapi kita nggak mengembalikan barang pada rumahnya atau pada tempatnya, maka kita juga akan kebingungan mencari barang tersebut. Contohnya gunting. Nah, bagi anak-anak yang sekolah, biasanya kita pada pagi hari akan mandi. Setelah mandi akan ganti baju. Nah, untuk ganti baju ini kita juga perlu mengajari anak untuk bisa ganti baju sendiri. Yang ketiga yang perlu kita ajarkan kepada anak yaitu rasa ingin tahu. Ya, keinginan dari dalam hati atau pikiran anak-anak untuk mengetahui sesuatu hal. Mungkin kita pernah ya lihat balita atau batita yang sering bertanya banyak banget. Nah, kalau mereka sering bertanya itu bukan karena mereka cerewet. Emangnya kita orang tua nggak pernah ya tanya banyak, nyerocos gitu. Nah, kan pernah juga. Nah, kalau gitu saat anak kita bertanya, ya kita jawab aja sebisanya. Kalau kita nggak bisa, coba ya bunda atau ayah cari jawaban dulu. Nah, nggak usah berbohong. Jadi kalau anak bertanya, jangan di stop, apalagi dimarahin. Karena mereka merasa bahwa kalau aku tanya seperti itu, kayaknya salah deh. Kalau aku begini, kayaknya salah deh. Jadi dia nggak berani berkembang. Jadi dia harus ingin tahu segala sesuatu. Nah, terus gimana caranya kalau anak kita nggak mau bertanya sama sekali? Kalau anak kita nggak mau bertanya, kita pancing menggunakan pertanyaan. Nah, yang perlu diingat bunda dan ayah semuanya, saat anak bertanya, kita harus menjawabnya dengan bijak, dengan baik, dan dengan sopan. Karena anak-anak itu adalah peniru ulung. Jadi nggak perlu kita ajarin, mereka kadang udah ngerti.
Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu komunikatif atau bersahabat. Misalnya nih, dia kalau membutuhkan sesuatu harus minta tolong terlebih dahulu. Apabila dia diberi sesuatu, dia harus berterima kasih. Berbicara dengan orang tua harus dengan bahasa yang sopan. Yang kelima, ini paling sesuai dengan fakta sih ya. Jadi aku research di kominfo.go.id. Ini aku bacain ya. UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia hanya satu yang rajin membaca atau minat membaca. Nah, itu minus banget loh ya. Apa sih tanda-tandanya kalau kita tuh nggak pernah baca atau nggak minat baca? Ya itu, kita biasanya menghakimi tanpa kita melihat dulu konteksnya. Kita percaya sama hoax. Nah, padahal kita belum baca semuanya. Bisa saja fakta-fakta yang kita temukan itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Terima kasih sudah mengikuti aku di video ini. Dadah!